adik-adik yang terkasih, jumpa lagi dengan aku Kak Irvi. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Nah, kali ini kakak sendirian nih, gak ada temennya. Tapi sebenarnya kakak gak sendirian loh, karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kakak. Adik-adik yang terkasih, untuk lagu pembuka mari kita menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk kita memulai sekolah minggu kali ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar dengan gratis. Tuhan, saat ini kami bertemu di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu kami agar dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan kembali bersama memuji Tuhan dengan judul lagu Aku Berubah. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Dengarkan baik-baik ya firman-Nya. Apa kabar anak-anak semuanya? Senang sekali pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Kalian sehat-sehat semua toh? Puji Tuhan. Ya, kalian harus sehat, setia di dalam Tuhan, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Anak-anak, sebelum kita memulai sekolah minggu, sebelum Pak Ori cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan berkati agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum Pak Ori cerita, Pak Ori
mau menunjukkan beberapa contoh. Ya, saat ini kita ini harus apa? Bisa menyesuaikan diri dengan keadaan kita. Di masa pandemi ini, apa yang terjadi anak-anak? Kita harus pakai masker ya, rajin cuci tangan. Kita harus bisa menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Di saat kita kesulitan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah, contoh yang pertama, Pak Ori sudah menyiapkan air dalam botol. Pak Ori membawa air gelas kecil, gelas mungil, kemudian gelas yang ada pegangannya, terus ada botol. Nah, air ini, air yang berwarna merah ini, ketika Pak Ori tuangkan di dalam gelas kecil, gelas besar atau botol ini, air ini akan apa? Menyesuaikan bentuknya. Tapi airnya tidak akan pernah berubah. Dia menyesuaikan bentuknya berada di mana. Oke ya, saya coba ya. Contoh yang pertama. Nah, yang pertama, karena gelasnya mungil, maka air ini menyesuaikan bentuknya seperti gelas mungil. Yang kedua, gelas yang ada pegangannya. Nah, air ini akan menyesuaikan seperti gelas yang ada pegangannya. Yang terakhir, Pak Ori tuangkan air ke dalam botol. Nah, lihat ya. Airnya apakah berubah? Tidak, airnya tetap air yang berwarna merah. Tapi dia akan menyesuaikan keadaannya seperti di dalam botol. Nah, ya. Seperti ini ya. Ya. Oke, udah kelihatan ya? Iya, airnya menjadi seperti botol. Airnya menjadi seperti gelas. Airnya menjadi seperti gelas mungil. Nah, ini contoh penyesuaian diri. Tetapi airnya tetap air berwarna merah, dia tidak berubah. Contoh satu lagi ya, binatang ya di sebelah kanan Pak Ori ini. Ya, ini binatang apa? Iya, binatang bunglon. Binatang bunglon ini dia akan menyesuaikan dirinya di dalam keadaan di mana dia memanjat atau berteduh. Nah, misalnya binatang ini berada di area atau pohon yang berwarna hijau, dia akan berubah menjadi hijau. Kalau di dahan yang berwarna coklat, dia akan berubah menjadi warna coklat. Nah, anak-anak, inilah contoh-contoh penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, di masa saat ini, pandemi COVID-19 ini, anak-anak juga berubah. Anak-anak juga harus menyesuaikan diri. Coba, sekarang anak-anak harus apa? Menggunakan masker kalau pergi. Ya, seperti contoh ini ya. Ini ada anak kecil ya yang menggunakan masker. Terus cuci tangan. Ya, cuci tangan. Habis main cuci tangan, mau makan cuci tangan. Terus lagi, iya, apa ya? Pakai hand sanitizer, ya, supaya kuman-kuman yang ada di tangan bisa mati. Nah, inilah hidup menyesuaikan diri. Terus lagi apa ya? Ya, kita masih sekolah online, sekolah dari rumah, sekolah minggu juga dari rumah, sekolah formal juga dari rumah. Serba sulit ya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan apa? Memampukan kita untuk
bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita harus apa? Berubah. Nah, mendengar kata berubah, apa yang terjadi? Tadi bunglonnya berubah jadi warna hijau ketika berada di daun hijau. Berubah jadi coklat ketika berada di dahan yang berwarna coklat. Namanya apa? Mimikri. Berubah warna. Bukan berubah bentuk ya. Bunglonnya tetap bunglon. Warnanya yang berubah. Oke. Seperti juga ini ya. Airnya tetap air, tetapi dia akan menyesuaikan dalam bentuknya di mana dia berada. Nah, anak-anak, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan memberikan pengharapan pada kita. Ya, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melakukan perubahan. Berubah ya. Jangan takut. Harus berani merubahkan diri ya. Bukan berubah bentuknya, tapi berubah sikap. Nah, sikapnya yang lebih baik lagi apa? Yang tadinya nakal, dikurangi nakalnya. Yang tadinya suka nyubit teman, dikurangi nyubitnya ya. Yang tadinya suka ngeyel, suka jahili teman, dikurangi dong gitu ya. Yang tadinya kalau sekolah suka bolos, jangan bolosan. Biar naik kelas. Nah, seperti juga Rasul siapa? Paulus. Nah, ini Rasul Paulus ya. Rasul Paulus ini Rasul Tuhan Yesus Kristus ya. Dia berada di jemaat di Korintus. Nanti kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Nanti kalian boleh minta orang tua kalian untuk membacakan di rumah supaya kalian mengerti tentang isi Alkitab yang kita baca hari ini. Saya ulangi ya. 1 Korintus pasal berapa? 9 ayat 19 sampai 23. Rasul Paulus juga melakukan perubahan. Ya, ketika dia bersama-sama Buddha, dia seperti orang Buddha. Ketika dia berada di orang-orang yang menuruti hukum Taurat, dia seperti orang-orang yang menuruti hukum Taurat. Tetapi dia intinya apa? Ingin memenangkan semua orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya, untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, seperti saat ini kalian harus menjadi teladan bagi anak-anak yang lain. Ya. Yang pertama tadi, menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus menjadi contoh, berubah. Ya, saya ulangi ya. Kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Seperti ini ya. Pak Ori juga pakai masker supaya melindungi Pak Ori juga orang lain. Yang kedua, rajin cuci tangan, pakai sabun ya. Seperti contoh yang tadi ya. Terus apa? Kemana-mana bawa hand sanitizer supaya kita pegang sesuatu, pegang benda, pegang apapun, kita kemudian semprotkan tangan dengan hand sanitizer supaya kuman-kumannya mati. Kita jadi tidak tertular ya. Oke. Baik anak-anak, ini ceritanya ya. Perubahan hidup. Aku mau berubah. Anak-anak bisa berubah mulai dari diri sendiri ya, mulai dari diri sendiri ya. Kalian menjadi contoh buat anak-anak yang lain. Siap? Oh, tentu siap ya. Kamu cakep, cantik, pasti pinter ya. Jadi anak Tuhan harus menjadi contoh bagi yang lainnya ya. Oke? Siap? Oke. Sekian anak-anak cerita dari Pak Ori. Tuhan memberkati kalian. Kita terus berdoa supaya COVID-19 hilang dari dunia ini ya. Jangan takut ya, karena kita punya Tuhan Yesus. Tapi juga kita harus apa? Rajin menjaga kesehatan. Oke ya? Oke, terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberkati.
Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Persembahan bisa dimasukkan ke amplop, lalu amplopnya ditulisi sekolah minggu, bisa dititipkan di kantor gereja. Nah, untuk bersama-sama membawa persembahan kita akan menaikkan pujian kubri persembahan. Adik-adik, mari kita melipat tangan kita, menutup mata untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami menyisihkan sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya sucikan persembahan ini Tuhan Yesus, dan berkati para Bapak Ibu Guru yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita akan bersama-sama menyanyi Hidupku Bukannya Aku Lagi. Adik-adik, kita akan bersama berdoa kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu ini, sehingga sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kiranya berkatilah kami, supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, firman-Mu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami mohon penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap langkah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah ya. Dan juga, bila ada tugas dari Bapak Ibu Guru, tolong dikerjakan. Dan selalu taati perintah Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Dadah!